Welcome to Illuminati Killers Indonesia. Pada Rabu tanggal 27 Maret tahun 2024, puluhan warga dan rabi Israel berkumpul dalam sebuah konferensi di Shiloh, sebuah daerah pemukiman ilegal Israel di dekat kota Nablus, Palestina. Shiloh adalah sebuah kota kuno di Samaria yang disebutkan dalam Alkitab Ibrani. Ini telah diidentifikasi secara positif dengan Khirbet Seilun modern, sebuah bukit atau gundukan arkeologi yang dalam bahasa Ibrani modern disebut Tel Shiloh. Shiloh adalah pusat ibadah utama orang Israel sebelum bait suci pertama dibangun di Yerusalem. Menurut teks Alkitab, Shiloh berfungsi sebagai situs suci di Israel kuno. Disitulah didirikan kemah pertemuan setelah bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Tempat ini juga berfungsi sebagai lokasi pemujaan utama hingga zaman Nabi Samuel. Mereka berkumpul mendiskusikan ritual kurban sapi merah. Sementara, di sebuah bukit di tepi barat, 5 ekor sapi merah jenis Angus yang sebelumnya diimpor dari Texas, Amerika Serikat, ditempatkan di sebuah kandang tengah mengunyah jerami. Sapi-sapi itu, jika nantinya sudah cukup umur, akan dijadikan kurban sebagai bagian dari ritual menyongsong datangnya Sang Mesias. Merujuk pada tradisi Yahudi, abu hasil dari pembakaran sapi merah dibutuhkan dalam ritual pemurnian yang akan menjadi jalan dibangunnya kuil ketiga di Yerusalem. Kuil itu, menurut keyakinan kelompok Yahudi radikal, harus dibangun di atas dataran tinggi di kota tua Yerusalem, di mana lokasi persisnya terletak Bukit Bait Suci, di titik Masjid Al-Aqsa dan Dome of the Rock ini berdiri. Mereka percaya, kuil itu menjadi salah satu syarat datangnya Mesias turun ke bumi. Ini menjadi momentum baru bagi sejarah Yahudi, ujar Chaim, warga Israel berusia 38 tahun yang ikut berpartisipasi dalam konferensi di Shiloh, kepada Middle East Eye. Selama bertahun-tahun, anggota dari komunitas kuil ketiga yang dikomandoi oleh Institut Kuil berbasis di Yerusalem, mencari seekor sapi merah yang sesuai dengan deskripsi Taurat. Sapi merah yang sempurna tidak boleh memiliki cacat sedikit pun, dan tanpa sehelai rambut berwarna putih atau hitam di tubuhnya. Sapi-sapi ini dibawa dari Texas dan dirawat dengan cara-cara khusus untuk menjaga kemurniannya, ujar Yehuda Singer, pria 71 tahun dari Mitzpe Yericho, merujuk pada 5 sapi yang saat ini berada di kandang di sebuah bukit di tepi barat tadi. Sapi-sapi ini bahkan tidak boleh disandari oleh manusia. Anda bisa membuat mereka sapi merah tidak suci lagi hanya dengan meletakkan jaket di punggungnya, ujar istri Singer, Edna, 69 tahun. Dalam kepercayaan bangsa Yahudi, sapi merah yang sempurna tidak pernah ada atau tidak terlihat dalam 2000 tahun terakhir. Tidak pernah ada sejak Kekaisaran Romawi menghancurkan kuil kedua yang diyakini pernah berdiri di lokasi Bukit Bait Suci, sekitar tahun 70 setelah Masehi. Atas dasar itu, beberapa aktivis Yahudi bersama pemeluk Kristen evangelis di Amerika Serikat, yang meyakini pembangunan kuil ketiga akan menjadi syarat kedatangan kedua Yesus Isa Al-Masih dan Perang Besar Armageddon, memutuskan untuk mengembangbiakkan sendiri sapi merah. Hingga pada akhir 2022, 5 sapi merah yang dinilai menjanjikan dan sesuai kriteria tiba di Israel dari Texas. We need the Messiah to come, right? So for me, the red heifer is red for the blood of Jesus Christ. Seorang rabi bernama Yitzchak Mamo sebelumnya mengatakan kepada Christian Broadcasting Network bahwa ritual pengorbanan sapi merah direncanakan saat perayaan Paskah pada akhir April tahun 2024. Namun, kedatangan sapi merah dari Texas dan rencana pelaksanaan ritual kemudian diketahui yang menaruh kekhawatiran akan tanda-tanda direbutnya Masjid Al-Aqsa oleh Israel. Yang hanya tinggal mereka kalangan Yahudi lakukan adalah menyembelih sapi merah yang diimpor dari Amerika Serikat. Jika mereka jadi melakukan itu,
Itu adalah sinyal dibangunnya kembali kuil ketiga, ujar sebuah sumber di kalangan pejabat otoritas Palestina yang biasa berkomunikasi dengan Hamas pada Middle East Eye. Pada Januari tahun 2024, juru bicara sayap militer Hamas, Abu Obaidah, membuat pidato yang menandai 100 hari serangan tanggal 7 Oktober. Dalam pidatonya, ia menarik hubungan langsung antara keputusan Hamas menyerang Israel dan aktivitas importasi sapi merah demi kepentingan pembangunan kuil ketiga. Aktivitas itu menyerang perasaan bangsa Palestina, kata Obaidah. نعود 100 يوم إلى الوراء لنذكر المتعامين والمتواطئين والعاجزين من قوى العالم الذي تحكمه شريعة الغاب. نذكر بعدوان بلغ أقصى مداه على مسرانا وأقصانا وبدأ تقسيمه الزماني والمكاني فعلا. وأحضرت البقرات الحمر تطبيقا لخرافة دينية مقيتة. Namun, menurut Boro Fisman, salah satu anggota gerakan kuil ketiga, masih akan ada jeda yang panjang antara ritual pengorbanan sapi merah dan pembangunan kuil ketiga. Dia mengidentifikasi 13 masalah yang perlu dipecahkan sebelum pembangunan dimulai, termasuk legalisasi rencana pembangunan dari Parlemen Israel, Knesset. Sejak Israel menguasai Yerusalem Timur seusai perang pada tahun 1967, pemerintah Israel hingga kini tetap mempertahankan kekuasaan era Ottoman yang membatasi kaum Yahudi memasuki kompleks Al-Aqsa. Etnis Yahudi juga sebenarnya dilarang masuk ke Al-Aqsa oleh kepala Rabi Yerusalem sejak 1921 tanpa didahului ritual pemurnian diri dengan menggunakan abu hasil pembakaran sapi merah. Namun, warga dan elit politik Israel sering melanggar aturan itu. Saat ini, kunjungan warga Israel dengan pengawalan militer memasuki kompleks Al-Aqsa sudah menjadi pemandangan yang jamak. Kini, komunitas kuil ketiga berharap ritual kurban sapi merah akan membuat etnis Yahudi bisa dimurnikan, sehingga mereka bisa beribadah dan berdoa di dalam kompleks Al-Aqsa. Penelitian oleh seorang profesor di Universitas Bar Ilan berspekulasi abu hasil pembakaran satu ekor sapi merah yang dicampur dengan udara cukup untuk 660 miliar kali proses pemurnian diri orang Yahudi. Satu masalah utama adalah wakaf, kata Fisman, merujuk kepada badan pengelola Al-Aqsa yang selama ini mendapatkan uang operasional dari kerajaan Yordania. Saya pikir mereka, wakaf, tidak akan menyerahkan Al-Aqsa begitu saja, kata Fisman, menambahkan, menurut Fisman, langkah kecil harus diambil Israel untuk bisa mengamankan kehadiran umat Yahudi di Bukit Bait Suci. Ide berbagi tempat di kompleks Al-Aqsa pun diwacanakan. Yang kami butuhkan hanyalah altar kecil, kata Fisman. Merespons Fisman, juru bicara wakaf, Firas Al-Debs bergeming. Wakaf dalam berbagai pernyataan selalu menekankan, kompleks Masjid Al-Aqsa hanya untuk umat Islam dan tidak menerima kerjasama atau pembagian wilayah dengan Yahudi, tegas Firas.